Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan membahas re-entry tipe kedua, yaitu re-entry di pertemuan MIN-BB. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa belajar BBMA secara gratis. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang mesti kita simak dulu, yang nantinya bisa kita ambil manfaat bersama-sama. Dan berikut informasinya. Untuk teman-teman yang belum bisa menganalisa pasar dan ingin mendapatkan penghasilan, ada solusi ini. Nikmati layanan terbaru dari XM, yaitu Copy Trading. Copy trading adalah cara cepat dan cerdas untuk memulai trading. Anda tidak perlu jago analisis untuk bisa trading. Kini Anda dapat mengcopy strategi trading dari trader ahli dan berpengalaman. Selain itu, Anda juga dapat bergabung di komunitas trader, bertukar ide, dan terhubung dengan komunitas investor yang penuh semangat. Atau Anda juga dapat menjadi master copy trader, dapatkan 50% dari setiap profit yang dihasilkan oleh pengikut Anda. Semakin banyak pengikut Anda, semakin banyak yang dapat Anda hasilkan. Silakan baca lebih lanjut mengenai copy trading XM di link berikut ini atau di link yang Mimin sertakan di deskripsi. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil manfaat dan diambil peluang buat teman-teman semua. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, kebetulan ini hari libur ya, jadi hanya ada pergerakan di pair BTC. Nah, di sini kita akan buka satu pair BTC. Kemudian seperti biasa kita ganti background ke warna putih sesuai dengan favorit daripada teman-teman. Oke. Di sini kita akan bahas re-entry khusus pertemuan MIN-BB saja, bukan re-entry di MA5, MA10. Oke. Re-entry di pertemuan MIN-BB adalah re-entry yang seperti ini. Ya, yang mana area re-entry ini mendekati atau reject di area MIN-BB. Dan sebelum berlaku re-entry di area MIN-BB ini, tentunya dia datang daripada arah lanjutan, dan bagusnya pada saat ini adalah berlakunya re-entry zone zero loss. Ya, apabila kita dapati re-entry di MIN-BB, maka konfirmasi kita tetap di time frame kedua, yaitu misalnya ini re-entry 4, maka kita akan ambil di H1. Selalunya dan sering sekali akan berlaku extreme diamond atau rejection ataupun extreme dalam keadaan BB mendatar yang ini ya. Apabila kita sudah mendapatkan extreme sebagai time frame konfirmasi, kita bisa lihat time frame inti kita berada di M15. Kita coba lihat di M15. Nah, di M15 akan berlaku extreme TP wajib MAV. Kalau kita kurang yakin dengan MAV, kita bisa entry setelah muncul arah kuku. Lalu kita entry di re-entry M15. SL kita bila ada muncul momentum sell yang baru atau berterusan. Atau kita bisa juga menunggu momentum di H1 ya. Nah, itu contoh re-entry di pertemuan MIN-BB. Re-entry di pertemuan MIN-BB, kalau time frame H4 ke bawah, selalunya dan kebiasaannya perjalanan minimal 3 candle. Sekarang kita bisa lihat ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, ini re-entry tipe kedua, yaitu re-entry pertemuan MIN-BB, yang mana di area ini sudah beberapa kali reject sampai menyentuh MIN-BB. Nah, ini juga re-entry di pertemuan MIN-BB, tapi dia terlajak sampai ke bawah karena ini permulaan setup baru, karena ini ada momentum yang break EMA 50. Biasanya kalau ekstrim yang break ada momentum yang break EMA 50 ya, selalunya time frame atasnya sering sekali ada arah awal ataupun arah kuku ya, sehingga dia akan mengambil re-entry pada daily ya. Kebiasaan juga hanya akan mengambil
pada re-entry H4 saja. Nah, kalau ada momentum yang ber-50, perhatikan dan perlu diingat, biasanya ini adalah momentum yang perubahan market. Ya, selalunya kita akan menunggu di low BB lebih selamat. Low BB di H4 bermaksud MA5, MA10 daripada daily. Berbeda daripada re-entry yang ini. Re-entry yang ini adalah candle per candle lanjutan, ya. Nah, itu re-entry jenis kedua. Oke. Itu tadi yang valid. Coba kita lihat yang batal, ya. Misalnya seperti ini. Ini kan bisa kita anggap juga re-entry mid BB. Ya, sering sekali kan kita terkena re-entry yang seperti ini. Candle ini memvalidkan re-entry, tiba-tiba candle ini menjadi arah kukuh. Nah, kita akan coba cari apa konfirmasi di sini. Ya, kalau memang kita anggap ini adalah re-entry pertemuan MACD sebelum candle ini close. Oke, kita lihat di time frame H1 apa yang berlaku. Nah, pada ketika itu berlaku rejection top BB atau extreme BB mendatar. Dan pada saat itu MA50 sudah mulai di dalam BB. Ya, jadi kalau misalnya kita sell, maka kita sudah harus cut loss ketika candle close ini. Yang lebih kecil lagi kita bisa melihat di M15. Akan tetapi ya perlu diperhatikan di time frame 1 tadi ya. Nah, di sini ada momentum pertama, kita bisa cut loss awal. Ya, apabila ini kan tidak ada diamond di sini. Ya, tidak ada diamond. MA50 di dalam BB. Di sini ada diamond sekali. Ya, di sini ada diamond sekali. Di sini tidak ada diamond. Jadi sebaiknya kita tidak ambil, ya. Apalagi re-entry yang ini sudah bukan lagi re-entry yang natural, ya. Oke, sekarang lihat re-entry ini juga re-entry pertemuan mid BB. Ya, selalunya kalau re-entry pertemuan mid BB yang cantik adalah re-entry dalam keadaan zone zero loss, ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah re-entry pertemuan mid BB. Kita turunkan ke H1, kita lihat apa yang berlaku. Nah, berlaku diamond setup atau rejection ataupun extreme BB mendatar. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita turunkan ke time frame entry di M15. Apakah kita menunggu arah kukuh baru entry ataupun seperti SOP, ya, apabila ada arah kukuh. Kemudian ada dominan break, kalau kita gabungkan dengan musang, ya, kita dapat entry. Kalau kita gabungkan dengan musang, tapi Mimin yakin tidak semuanya paham dan menggunakan view musang. Jadi ya video tentang BBMA dan view musang sudah pernah Mimin bahas ya. Teman-teman mungkin bisa pelajari karena ada kalanya setelah arah dia tidak akan buat re-entry. Dan ini kita contohnya di BTC ya. Nanti kita akan lihat di pair yang favorit teman-teman juga di gold ya. Jadi kita coba lihat di gold re-entry pertemuan MACD ini juga akan berlakunya selalu sama ya. Oke, sekarang kita coba cari di gold, yang mana gold adalah pair favorit banyak teman-teman. Oke, sekarang kita ganti background putih. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada juga re-entry pertemuan mid BB di sini ya. Dan ini bukan sekedar mid BB ini, tapi golden setup karena ada 550. Tapi kita kesampingkan dulu golden ya. Kita akan fokus ke re-entry di pertemuan mid BB. Ya, ini re-entry pertemuan mid BB. Lihat konfirmasinya, sebaiknya berada dalam keadaan golden atau diamond setup. Nah, tapi di sini bukan diamond setup. Nah, kalau yang seperti ini sebaiknya menggunakan pola MHV. Ya, di sini bukan diamond setup tapi ekstrim biasa. Nah, kalau seperti ini sebaiknya kalau teman-teman belum terbiasa dengan multi time frame, sebaiknya jangan ya. Atau kalau teman-teman mau tunggu
minimal tunggu zone zero loss di M15 baru entry. Itu lebih selamat. Ya, kalau di time frame kedua bukan berlaku diamond setup ketika terjadinya re-entry. Nah, sekarang kita juga akan contohkan yang terbatal ya. Misalnya di sini ada momentum ya. Di sini ada bagi re-entry sekali ya. Di sini bagi re-entry sekali tapi ini valid lah ya. Sekarang ini kita anggap re-entry pertemuan mid BB. Ini candle close pertama yang reject, ini candle kedua. Ya, ini yang kita fokus area re-entry kita. Di sini mimin tanda. Kita lihat walaupun ini bukan re-entry yang natural. Kenapa? Karena ini di atasnya sudah berlaku sekali MHV. Ya, anggap saja kita ini berlaku re-entry. Kita lihat time frame kedua. Apa yang berlaku? Berlakunya momentum. Maka nggak ada cerita setup ini valid. Dan di sini pertama ada rejection tapi tidak ada reverse dalam keadaan BB juga kembang. Ya, jadi tidak ada cerita setup itu valid. Apalagi di sini ada momentum. Kalau kita turunkan ke M15 lebih jelas lagi di sini tidak ada konfirmasi untuk kenaikan, yang ada zone zero loss sell. Ya, di sini juga ada golden setup sell. Sehingga potensi setup itu terbatal ada. Ya, jadi kalau saran mimin, carilah re-entry yang jelas, yang mana yang membuat kita lebih yakin dan lebih tenang dalam melakukan entry. Tips kedua, teman-teman kalau mau cari entry, minimal lihat daily. Minimal lihat daily, baru turunkan ke bawah-bawah. Kenapa? Karena daily satu hari adalah satu candle. Sedangkan 1 hari ada 6 candle ya. Seperti itu, minimal lihat daily ya, baru cari setup di H4. Oke, misalnya di sini ada re-entry daily ya. Katakanlah ini kalau daily dia minimal kenaikannya 2 candle ya. Daily, weekly dan monthly re-entry mid BB minimal 2 candle. Kalau H4 ke bawah, kalau re-entry mid BB minimal pergerakannya 3 candle. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan ya, minimalnya kalau re-entry di H4 dan re-entry di daily. Oke, sekarang kita coba cari lagi re-entry yang pertemuan mid BB. Dia memang jarang berlaku, sebab itu kita akan sering mengambil re-entry sebatas pertemuan MA5, MA10. Tapi teman-teman harus ingat, re-entry itu terbagi kepada 3. Pertama, re-entry MA5, MA10, re-entry pertemuan mid BB, dan re-entry pertemuan EMA 50. Ya, itu 3 jenis re-entry. Untuk ciri-cirinya, ya, di sebelum-sebelumnya kita banyak membahas re-entry yang biasa-biasa saja. Video ini adalah re-entry tipe kedua, yang mana re-entry di pertemuan mid BB. Oke, konfirmasinya tetap sama. Biasanya re-entry di pertemuan mid BB itu akan ada sideway yang panjang di time frame bawahnya. Sideway yang panjang membentuk re-entry di time frame atasnya, seperti itu. Ya, dia tidak hanya mesti berlaku di gold. Kalau kita lihat di pair lain juga berlaku sama ya. Oke, kalau teman-teman scalping lihat daily H4 ya, minimal daily untuk arah market. Oke, kita lihat daily. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada re-entry sekali. Re-entry mini 1, 2, 3. Banyak candle yang jalan. Ya, kalau daily minimal 2 candle. Dia memang jarang-jarang berlaku ya. Tapi dia kalau berlaku boleh jangan kasihkan dorongan seperti ini contohnya. Ini re-entry pertemuan mid BB. Ada 1, 2 candle minimal kalau di daily. Ini juga re-entry pertemuan mid BB. Ada 1, 2, 3 candle. Ya.
Teman-teman harus mencari agar terbiasa dengan tipe jenis ini. Untuk konfirmasinya tetap sama seperti yang tadinya Mimin contohkan ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu agar durasi tidak terlalu panjang. Jadi untuk melatih kepahaman dan keyakinan teman-teman memang harus mengkaji dan fokus coba bikin SS yang banyak, cari sebab-sebab dan berlakunya reentry di pertemuan MIBIWI meskipun jarang berlaku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Min akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat backtest, dan salam profit.